Selamat malam saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama di rumah masing-masing pada malam ini membangun ibadah. Mari kita bersama-sama memasukinya dan kami berharap saudara dalam keadaan sehat semua. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326, bait yang pertama, Pujian Malam Ku Nyanyikan. Pujian malam ku nyanyikan syukur ya Tuhan padamu. Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku. Tiada sayang ibu bapa yang menandingi sayangmu. Tak putusku kau pelihara, kau sumber rahmat bagiku. Saudara-saudara, bacaan yang akan kita baca bersama, kita kutip dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang telah datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam kasih setiamu kami bersyukur, karena malam ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah untuk merenungkan sabdamu. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga kehendakmu boleh kami mengerti. Bersabdalah, kami anak-anak-mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara, pekan lalu kita belajar menjadi manusia otonom, sadar berbuat karena hati nurani membenarkan hal itu harus dilakukan. Bukan manusia heteronom, berbuat karena takut dosa, takut masuk neraka, atau karena sungkan. Kita menjadi lega jika dibebaskan dari keraguan atau menemukan jalan keluar dari masalah, mengalami hubungan yang baru dengan Allah, dibenarkan oleh Allah, sehingga kita mengalami damai. Kita bertumbuh karena percaya untuk memperoleh kasih karunia. Kita juga bersyukur karena diperkenankan ambil bagian dalam karya Allah. Hari ini kita belajar dari Roma 5 ayat 12 sampai 21. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, orang Kristen mewarisi pengajaran dosa asal yang dibicarakan pada konsili di Trente dalam 4 sidang khusus dari 7 sidang umum yang berlangsung pada tanggal 25 Mei sampai 17 Juni tahun 1546. Ternyata sidang khusus Trente tadi merupakan tindak lanjut dari konsili Kartago pada Mei 418. Menariknya, saudara, ternyata rumusan konsili Kartago itu ditindaklanjuti dalam konsili Oranye tahun 529 untuk menyelesaikan perbedaan antara pendapat Agustinus dan Pelagius tentang dosa asal. Nah, perdebatan itu muncul, perdebatan tentang dosa asal itu muncul, mengemuka, karena membaca ayat 15 sampai 17 dalam Roma pasal 5. Saudara-saudara, Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 sesungguhnya kelanjutan dari Roma 1 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Bobot gagasan Paulus tidak pada masalah dosa asal, tetapi pada penebusan dalam Kristus. Paulus ingin menegaskan bahwa melalui karya penebusan, Kristus mendirikan suatu umat yang baru, bahkan umat manusia baru, sebagai ganti manusia yang lama. Adam yang dikemukakan di dalam bacaan merupakan gambaran manusia yang lama. Sedangkan Kristus merupakan gambaran dari manusia yang baru. Di sini tidak dibedakan Yahudi atau Yunani. Kedua-duanya sebelum penebusan adalah manusia yang lama. Dan sesudah penebusan, kedua-duanya menjadi manusia yang baru. Nah, saudara, saya dan saudara-saudara adalah jemaat manusia yang baru.
karena penebusan Kristus. Mari, sebagai jemaat manusia baru, kita sungguh-sungguh mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kesaksian karena kasih karunia Allah tadi. Allah telah mendirikan umat baru, jemaat Kristus. Saya dan saudara adalah saksinya. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 252, bait yang pertama, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasarnya esa, yaitu Yesus Kristus pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa. Saya berharap saudara menaikkan doa secara pribadi. Mari berdoa. Kami percaya Tuhan mendengar seruan kami dan pergumulan kami. Tuhan akan mendampingi kami untuk menyelesaikannya. Semua kami mohon di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin.